Inilah mengapa saya sering mengatakan orang sekitar presiden, apalagi juru bicara presiden, itu harus orang yang memahami betul ya tata kelola negara, sistem keuangan negara, dan bagaimana manajerial ya perjalanan dinas presiden dan seterusnya ya. Keterangan Seskap tadi menggemparkan betul ya dan klarifikasi terhadap kritikan Mas Dino Patijalal, mantan Wamenlu ya, yang mengoreksi perjalanan dinas presiden yang menghabiskan uang dan dalam jumlah lawatan yang dianggapnya itu tidak wajar dan diminta agar itu dihentikan gitu ya. Nah, ada tiga hal yang saya tangkap di situ. Yang pertama, Seskap tadi mengatakan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri itu dalam jumlah delegasi yang sebelumnya, presiden sebelumnya 100 lebih, itu sudah dipotong 50% lebih. Jadi kurang lebih cuma 50 orang lebih. Ya. Yang kedua, perjalanan dinas presiden ke luar negeri itu kalau ada kelebihan bayar atau ada biaya-biaya tambahan ya, kata kasarnya begitu. Itu di cover sama dana presiden ya, uang pribadi presiden, kira-kira begitu. Dan yang ketiga yang menarik ini, dalam perjalanan kurang lebih 1,5 tahun itu sudah menghasilkan 2.000 triliun lebih investasi yang masuk ke Indonesia. Saya mau kuliti satu-satu nih. Yang pertama, pertanyaan saya ke Mas Teddy ya, kelebihan bayar itu apa saja? Ya, karena perjalanan dinas presiden itu kan sebuah perencanaan yang matang yang dilakukan tentu jauh hari ya, dan sudah memperhitungkan berbagai aspek ya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara itu anggaran perjalanan dinas kalau dapat dinilai dengan uang itu semua harus dikelola dalam sistem anggaran pendapatan belanja negara APBN. Dan dalam kalau saya nggak salah ya peraturan nomor 60 ya tentang keuangan presiden dan wakil presiden itu diatur bahwa seluruh proses penggunaan anggaran ya dalam perjalanan dinas presiden dan wakil presiden itu dikelola oleh sistem APBN. Jadi tidak boleh itu ada dana pribadi segala macam di situ tuh ya, karena takut jangan sampai kemudian tidak transparan ya, tidak akuntabel, dan karena ini negara, jadi itu semua harus dipublish. Nah karena itu Mas Teddy, kita perlu Anda menjelaskan ke kita berapa sih setiap perjalanan itu yang dikeluarkan dana pribadi presiden untuk mengcover. Dan pertanyaan saya mendasar, dari delegasi yang semula Anda bilang 100 lebih kemudian tinggal 50, 50 itu delegasinya siapa saja ya? Karena banyak sekali foto yang beredar, presiden sering foto dengan banyak orang yang bukan menteri, ya. Kita nggak tahu jabatan dia apa tuh di istana itu ya. Kalau staf presiden kan saya kira jumlahnya terbatas ya. Dan orang-orang yang punya kompetensi saja. Yang mungkin itu yang diboyong ya. Selebihnya mungkin pengamanan ya. Nah, dari sisi pengamanan mungkin kita tidak persoalkan karena ini kepala negara. Tetapi jumlah yang mengikuti itu. Nah, kita ingin tahu tuh. Karena jarang sekali kita lihat jumlah menteri-menteri yang kompeten yang mendampingi presiden itu. Itu kita agak lihat. Nah, jangan sampai kemudian banyak sekali rombongan ya, rombongan yang dibawa presiden yang bukan pejabat-pejabat terkait yang punya kompetensi. Nah, ini juga harus kita pertanyakan tuh. Sehingga kalau kemudian presiden membayar biaya lebih karena rombongan-rombongan yang tidak punya kapasitas dan mereka bukan ya pejabat berwenang, ya untuk apa? Ya. Dari sehingga pernyataan bahwa presiden membayar biaya itu seolah-olah mau menunjukkan ke kita bahwa oh presiden nanggung biaya. Enggak begitu Mas Teddy ya. Anda itu mulut, telinga, matanya presiden. Jadi pernyataan Anda itu penting sekali. Jangan sampai kemudian pernyataan Anda itu keliru, dibaca oleh publik, tambah merusak reputasi presiden. Reputasi presiden sudah rusak, jangan dirusak lagi Mas Teddy. Ya, itu penting menurut saya. Yang paling penting lagi adalah 2.000 triliun. Anda mengatakan 2.000 triliun lebih uang udah masuk investasi. Saya mau tanya itu Kepala BKPM Pak Roslan Roslani dan Mas Teddy, Anda tolong ya Pak Roslan, tolong jelaskan ke kita. Berapa uang investasi yang masuk dari seluruh perjalanan presiden tuh? Dan dari negara mana saja, perusahaan mana saja tuh? Publik harus tahu, negara ini sudah terbuka. Publik harus tahu dari negara mana saja, investasinya siapa saja yang mau berinvestasi ketika Indonesia dalam keadaan seperti ini. Rupiah melemah ya, PHK di mana-mana ya, ekonomi melambat dan seterusnya. Siapa yang mau investasi dalam keadaan begini? Yang dibilang Mas Teddy ada 2.000 triliun lebih itu. Kita mau tahu tuh siapa saja. Jelaskan kepada kita semua dong. Ya, jangan membuat pernyataan yang seolah-olah presiden ini hebat dan seterusnya. Omong kosong semua itu, ya. Kita pengen tuh, ya, coba terbuka ke kita tuh ya. Jadi ini semua tidak boleh kamuflase. Kita ingin tahu dari BKPM. Netizen semua tolong buka BKPM. Apakah siapa saja negara yang berinvestasi di Indonesia? Kita mau tahu tuh, ya. Yang akibat perjalanan presiden yang 2.000 triliun lebih dibilang tuh. Kita mau tahu tuh negara mana. Katanya ada Jepang, ada mana lagi tuh, ya. Ada Rusia, ada segala macam itu kemudian
Itu semua harus kita tahu tuh, ya, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan investasi Indonesia itu, dan seberapa besar serapan tenaga kerja, supaya publik ini dicerdaskan, dicerahkan, ya. Kita tidak ingin juga mencari-cari salahnya presiden, tetapi kita ingin mendapatkan keterangan yang pasti, ya, bahwa ketika perjalanan untuk mendatangkan hasil yang baik, alhamdulillah. Tetapi dalam negeri sedang tidak baik-baik, ya itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita berharap Seskap, Anda tolong membuka data lebih detail. Berapa sih uang presiden yang keluar ketika perjalanan itu? Dan berapa penggunaan anggaran yang dipakai ketika perjalanan dinas presiden itu? Nah, kita ingin tahu itu tuh, Mas Teddy. Ya, supaya jelas semua itu.